Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullahi ajma'in. Amma ba'd. Tidak ada kata yang paling mulia, yang paling indah yang keluar dari dua belah bibir anak cucu Nabi Adam, melainkan mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, melainkan mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah kita minta, yang tidak pernah Allah minta dibayar, tetapi Allah dengan kasih sayangnya selalu memberikan nikmat kepada kita. Dan nikmat yang paling kita butuhkan selama hidup, nikmat yang paling sedih ketika Allah mengambilkan adalah nikmat apa? Nikmat napas. Seandainya Allah mengambil itu nyawa kita, Allah mengambil itu napas kita, kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa melihat perkembangan dunia ini, melihat betapa nikmatnya, betapa indahnya semua ciptaan Allah di muka bumi ini. Terkadang Allah mengambil nikmat itu. Tidak harus tua, tidak harus sakit. Banyak di luar sana orang yang diambil nikmat oleh Allah dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan sempurna. Ini cerita singkatnya nih. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa, melainkan orang saya sendiri. Ketika dia paginya sehat, bahkan dia pergi ke gunung, mau kerja sama keponakannya. Pergi ke gunung, dari rumah ke gunung. Ya, gunung yang namanya gunung pasti muncak. Sampai 2 jam perjalanan. Dia sehat, dia sanggup. Tetapi ketika nyampe di gunung, sebentar dia kerja lalu pergi ke gubuk, apa yang terjadi? Dibilangnya kepada keponakannya. Kalau di bahasa kami itu Win, bentar ya ke gubuk, katanya. Ngapain paman? Mau minum, mau istirahat bentar ya paman, katanya. Ketika pamannya itu pergi ke gubuk, dia berbaring di situ. Entah apa yang penyebab, entah apa yang sebab, tiba-tiba nyawanya tidak ada lagi. Tiba-tiba napasnya tidak ada lagi. Keponakannya tadi datang ke gubuk. Oh, paman istirahat, katanya. Dijerang kopi. Kan kalau di situ biasa kalau istirahat kopi nggak pernah ketinggalan. Dijerang kopi. Dimasak. Jadi ketika kopinya sudah masak, dibangunin, paman, katanya. Sampai berkali-kali dia ada rasa khawatir, tapi dia nggak seujon. Dia pergi ke kebun tetangganya, ya pamannya juga itu. Katanya, paman pulang kok nggak bangun-bangun, dibangunin, katanya. Tidur kali, katanya. Enggak, udah berkali-kali. Ya udah, ayo ke sana, katanya. Pas ke sana dibangunin, nggak mau bangun. Dicek badannya masih sempurna, nggak ada yang hilang, kaki tangan nggak ada hilang. Dicek napas, itu baru orang tuh sadar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Allah mengambil nikmat itu, nikmat nyawa itu, tidak Allah kabari, tidak Allah respon dulu, tidak Allah chat, pulang, nyawa kau nanti saya ambil, katanya. Enggak, tanpa assalamualaikum langsung ambil itu nyawanya, kata Allah kepada malaikat. Serap, hilang. Serap, tumbang. Serap, tewas. Itu jika Allah yang berkuasa. Dan nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, terlebih lagi nikmat kesempatan sehingga kita bisa berbicara di sini. Dan solawat diiringi salam senantiasa kita curahkan kepada putra gurun pasir. Subuh Senin ia lahir, berhala Ka'bah mulai tersungkir. Belahan jantung Siti Aminah, putra dari Abdullah. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
dan kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau, sebagaimana ke gunung sama-sama mendaki, ke gunung sama-sama mendayung, untung sama-sama dibagi, rugi sama-sama ditanggung. Demi apa? Supaya kita di sini, kita sebagai umatnya bisa mendengarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang membawa buku tanpa isi, membawa obor tanpa api. Melainkan saya berdiri di sini ingin menyampaikan ceramah pendek yang berisi atau yang berjudul menuntut ilmu. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita umat Rasulullah, umat yang ditinggalkan oleh Rasulullah, tidak bisa kita lihat wajahnya, tetapi kita bisa mendengar dan membaca perkataan beliau yang dikatakan di dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, man talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Wajib bagi orang muslim dan muslimat menuntut ilmu. Dan batasan kita menuntut ilmu tidak kelas berapa kita masuk SD? Umur 6 tahun. Tamat SMA umur 18. Nyambung kuliah berapa tahun? 4. Tambah S2-nya 4 sampai 9 lah bisa dikatakan. Itu dari SD sampai S3. Tidak sampai di situ kita menuntut ilmu, kata Rasulullah. Sebagaimana di dalam hadis dikejelaskan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai yang lahat. Maksudnya dari ayunan, dari awal kita dikeluarkan dari rahim ibu, dari awal kita dalam ayunan, yang paling pertama kita belajar ilmu apa? Cara apa itu? Cara berjalan. Setelah cara berjalan, cara berbicara. Sampai yang lahat. Yang lahatnya bagaimana kita menuntut ilmu? Ketika kita ditalkinkan, wahai Fulan bin Pulin, ketika datang 2 orang kepadamu bertanya, "Ma rabbuka?" Katakan, Allah Azza wa Jalla. Ketika datang 2 orang kepadamu bertanya, "Man nabiyuka?" Katakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengatakan ini kepada 2 malaikat ini kalau kita tidak pernah menuntut ilmu di masa hidup kita? Dan saudara-saudaraku seiman dan seagama, orang yang menuntut ilmu selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa menuju menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang, katanya. Maksudnya, kalau kita menuntut ilmu, pergi ke majelis, pergi ke pondok, sampai kita pulang, itu kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mati dalam menuntut ilmu, itu dikatakan kita mati syahid. Saudara-saudaraku seiman, bukan hanya itu keutamaannya, banyak di hadis-hadis yang lain, banyak faedah-faedah fadilah menuntut ilmu. Di antaranya salah satunya, ketika kita menuntut ilmu, malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, semuanya mendoakan kita. Bahkan malaikat yang di laut beserta ikan-ikan mendoakan. Semua makhluk di muka bumi ini mendoakan keselamatan bagi kita yang menuntut ilmu. Jadi jangan pernah kita merasa, apa sih gunanya menuntut ilmu? Biasanya orang dulu berkata, mungkin di tempat kalian nggak ada itu, tapi di tempat saya banyak yang berkata seperti itu. Apa katanya? Ngapain sekolah? Ngapain nuntut ilmu? Apa? Bupati udah ada, camat udah ada, presiden udah ada, gubernur sudah ada, polisi udah ada, TNI udah ada, apalagi geci, katanya. Terus kalian mau jadi apa, katanya? Anak yang penggantinya udah ada banyak,
Kalian mau jadi apanya katanya. Ingat, ini hanya pikiran orang awam yang tidak bisa dimasukkan ke hati dan ke otak. Jika seseorang memasukkan perkataan ini ke dalam hatinya lalu merenungi, sesat hidupnya. Saya katakan sesat hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu zaman ini semakin ke depan semakin maju, semakin ke depan semakin berkembang. Banyak orang pengangguran, banyak orang tidak mau sekolah. Dan ketika dewasanya dia apa? Ketika dia dewasanya menyesal. Ketika dewasanya dia dicurangi. Ketika dewasanya banyak yang penyesalan timbul di dalam hatinya. Makanya kita yang masih muda, kita yang masih diberi kesempatan, kita gunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmunya Allah. Yang paling utama ada ilmunya Allah. Ilmu matematika itu belakangan. Kalau menurut saya ilmu matematika bukan meremehkan. Dunia ini sudah tua. Jika kita menguasai ilmu matematika, nanti mati, bisa nggak? Man nabiuka? Kata jawab kepada malaikat. Bukan itu saya pelajari. Terus apa kata malaikat? Saya di kelas juara 1 matematika katanya. Bodoh amat kata malaikat. Tepak, dipangkul. Ketika ditanya, man nabiuka? Tar bos, santai men katanya. Jangan gitu. Saya di kelas bukan belajar itu namanya nabiuka katanya. Saya di kelas biasanya belajar bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesia sini, nggak masuk garis katanya. Di sini yang ada bahasa Arab. Dan itu pun nggak masuk kau belajar. Katanya. Percuma hidup kau katanya. Dipukul, disiksa. Dan saudara-saudaraku, itulah untungnya kita menuntut ilmu. Dan satu lagi saya jelaskan, keuntungan kita menuntut ilmu selalu diberi oleh Allah rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Orang yang menuntut ilmu selalu dimudahkan jalannya. Orang yang menuntut ilmu selalu diberkahi rezekinya. Orang yang menuntut ilmu itu selalu didoakan oleh para malaikat. Ya saudara-saudara, ada sebuah hikayat, ada sebuah kisah. Sebuah kisah pendek, bukan kisah novel. Pendek aja. Ada seorang di kampung, sering dia berriba. Ketika orang pergi ke sana, dia tahu orang itu pasti tujuannya tidak lain menagih utang orang lain. Riba. Bukankah Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa riba itu haram dimakan? Di Al-Baqarah juz 3 dijelaskan, wa ahallallahu wa haramar riba. Sesungguhnya Allah sudah mengharamkan riba. Dan di ayat lain yang artinya, sesungguhnya Allah sudah memusnahkan perbuatan riba. Dan Allah melipat gandakan perbuatan sedekah katanya. Nah orang ini setiap harinya riba, setiap harinya makan riba. Dan suatu hari dia bosan dengan perbuatan itu. Dia mendatangi Syekh. Ya katanya. Ustadz, ya katanya. Ini saya berbuat riba ini. Saya udah bosan. Dan duit yang saya ambil dari riba itu semuanya udah saya simpan. Dan saya ingin mengembalikan itu semua katanya. Kenapa? Saya bosan dengan perbuatan riba ini. Gak ada untungnya, bosan saya katanya. Oh betulkah katanya. Setelah itu dia pergi. 3 hari kemudian meninggal dia. Datang ustadz ini ke situ. Ini kan yang meninggal kemarin katanya. Dia melihat orang meninggal ini ada ciri-cirinya orang mati husnul khotimah. Dia bingung. Kenapa orang ini kok matinya husnul khotimah? Bukankah dia sehariannya berbuat riba katanya. Dia pergi ke gurunya. Ada lagi gurunya lebih tahu ilmunya. Syekh katanya. Ya, si Fulan bin Fulan meninggal. Tapi saya menyaksikan meninggalnya itu dan husnul khotimah katanya. Apa kata gurunya? Oh,
saya tahu apa yang kau katakan itu. Saya tahu siapa yang kau katakan itu. Dulu pernah dia datang ke majelis saya, dan tujuannya ke majelis saya itu bukan mencari ilmu, melainkan ingin menagih utang kepada orang. Oh, katanya. Dan kenapa dia matinya husnul khotimah? Karena dia sering datang ke majelis ilmu, walaupun dia tidak niatnya dengan itu. Setidaknya dia ada rasa kagum, ada mendapatkan ilmu. Sedikit demi sedikit dia mengamalkan, makanya dia bosan dengan perbuatan riba, katanya. Oh, katamu yang ustadz ini tadi. Karena itu dia husnul khotimah, katanya. Karena setiap orang yang datang ke majelis selalu dinaungi oleh Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikasih oleh Allah rahmat bagi orang yang menuntut ilmu. Makanya dia matinya dalam husnul khotimah, katanya. Ya saudara-saudara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.